Sebelum lanjut, subscribe channel ini dulu ya. Assalamualaikum anak-anak ibu sekalian, semoga selalu sehat dan ceria. Sebelum mulai, mari kita bersama-sama membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma. Ya Allah, tambahkanlah ilmu untukku. Hari ini kita akan membahas tema 1, subtema 1, tumbuhan sahabatku. Pembelajaran 4. Materi ini diambil dari buku teks tematik terpadu kelas 6, Selamatkan Makhluk Hidup, penerbit Quadra. Manusia memerlukan tenaga untuk beraktivitas. Untuk memperoleh tenaga, kita harus mengkonsumsi makanan. Sumber makanan bisa dari hewan, hewani, ataupun tumbuhan, nabati. Salah satu makanan yang berasal dari tumbuhan dan memiliki nilai gizi tinggi adalah tempe. Simaklah artikel tentang makanan asli Indonesia berikut. Tempe, makanan asli Indonesia yang mendunia. Tempe yang merupakan makanan keseharian masyarakat Indonesia seringkali masih dianggap sebagai makanan masyarakat kelas menengah ke bawah. Di Indonesia, tempe kebanyakan dijadikan sebagai pendamping makanan pokok. Di balik kesederhanaannya, tempe ternyata memiliki manfaat luar biasa bagi kesehatan. Makanan ini kaya gizi dan mengandung protein nabati dan asam amino. Tempe juga mengandung vitamin B, zat besi, zinc, isoflavon, riboflavon, lemak nabati, fosfor, dan karoten. Manfaat dan kandungan gizi pada tempe telah banyak menarik perhatian peneliti dan berbagai organisasi dari berbagai belahan dunia. Tempe yang berpuluh tahun menjadi makan rakyat Indonesia ini telah dikenal, baik di benua Eropa maupun Amerika. William Shortleff dan Akiko Aoyagi dalam bukunya The Book of Tempe, A Super Sci Food from Indonesia, mengungkapkan bahwa tempe telah diproduksi dan dijual di berbagai negara di dunia. Kaum vegetarian di seluruh dunia banyak yang telah menggunakan olahan kedelai ini sebagai makanan pengganti daging. Berbagai negara di dunia seperti Jerman, Jepang, dan Amerika Serikat sudah melakukan penelitian mengenai tempe. Umumnya, makanan Indonesia yang terbuat dari kedelai berasal dari Tiongkok seperti tahu, kecap, dan tauco. Akan tetapi, tempe hampir bisa dipastikan adalah makanan asli Indonesia, meski ada juga kalangan yang berpendapat bahwa makanan ini juga berasal dari Tiongkok. Memang tidak bisa dipastikan kapan pertama kali olahan kedelai ini dibuat, namun yang pasti makanan tradisional ini sudah dikenal sejak berabad-abad lalu, terutama oleh masyarakat perdesaan tradisional Jawa yang pada mulanya memproduksinya dari kedelai hitam. Sejalan dengan penyebaran masyarakat Jawa yang bermigrasi ke seluruh penjuru tanah air, teknik pengolahan kedelai dengan proses fermentasi ini ikut menyebar. Di tengah ketenaran tempe di dunia, masih banyak masyarakat Indonesia yang belum paham manfaat dan potensi tempe. Melihat kondisi tersebut, Amadeus Driando Ahnan dan Winarno membuat gerakan bernama Indonesian Tempe Movement (ITM). Gerakan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran nasional dan internasional bahwa tempe sebagai makanan sehat, sumber nutrisi penting, dan potensi untuk bisnis. Gerakan ini mempromosikan tempe dengan berbagai cara. Salah satunya dengan acara workshop. Workshop merupakan salah satu kegiatan ITM untuk mengenalkan tempe sebagai makanan khas Indonesia kepada dunia. Alasannya, tempe adalah solusi kebutuhan makanan sehat, enak, ramah lingkungan, dan memiliki aspek budaya yang kental. Dengan identitasnya yang unik, tempe memiliki potensi internasional untuk dikembangkan dalam bidang pangan, kesehatan, seni, dan bisnis. Setelah menyimak teks dan memahami isinya, buatlah kesimpulan isi bacaan sesuai pemahamanmu.
Bagaimanakah caramu membuat kesimpulan dari isi sebuah teks? Tahukah kamu apa yang dimaksud kesimpulan? Hal-hal apa saja yang harus ada pada suatu kesimpulan? Simaklah penjelasan berikut agar kamu lebih memahaminya. Kesimpulan isi bacaan adalah intisari dari sebuah bacaan. Agar dapat menyimpulkan isi bacaan, kamu harus membaca seluruh paragraf dari teks bacaan. Cara menyimpulkan isi bacaan adalah sebagai berikut. 1. Bacalah secara intensif seluruh bacaan dari awal hingga akhir. 2. Tentukan ide pokok dari masing-masing paragraf pada teks bacaan. 3. Simpulkan isi bacaan berdasarkan ide pokok seluruh paragraf. Simaklah contoh kesimpulan berikut. Hemat energi demi masa depan. Manusia memanfaatkan sumber energi fosil untuk memenuhi kebutuhan bahan bakar. Bahan bakar tersebut misalnya bensin, solar, dan minyak tanah. Bensin dan solar digunakan untuk menjalankan mesin kendaraan, sedangkan minyak tanah digunakan untuk keperluan rumah tangga. Bahan bakar minyak termasuk sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Apabila dipakai terus-menerus akan habis karena bahan bakar minyak berasal dari fosil yang memerlukan waktu berjuta-juta tahun untuk pembentukannya. Bahan bakar minyak harus kita hemat penggunaannya, misalnya menggunakan kendaraan motor atau mobil seperlunya dan mematikan kompor jika telah selesai memasak. Ide pokok paragraf 1. Manusia memanfaatkan bahan bakar minyak untuk melakukan kegiatan sehari-hari. Ide pokok paragraf kedua, bahan bakar minyak bisa habis dan tidak dapat diperbaharui. Ide pokok paragraf 3, penggunaan bahan bakar minyak harus hemat. Kesimpulan isi bacaan di atas adalah kita harus memanfaatkan bahan bakar minyak secukupnya saja. Apakah kamu bangga bila tempe sebagai makanan asli Indonesia dikonsumsi oleh masyarakat dunia? Untuk menunjukkan rasa bangga itu, apakah kamu juga akan mengkonsumsi tempe? Bagaimana pandanganmu bila ada orang yang mengatakan bangga bahwa tempe diakui dunia tetapi tidak mau mengkonsumsi tempe? Bangga pada produk dalam negeri merupakan salah satu sikap yang sesuai nilai silab ketiga Pancasila, yaitu Persatuan Indonesia. Simbol sila ketiga Pancasila adalah pohon beringin. Pohon beringin merupakan pohon yang besar di mana banyak orang bisa berteduh di bawah naungan negara Indonesia. Pohon beringin ini memiliki akar tunggal panjang yang menunjang pohon besar ini tumbuh. Akar ini tumbuh sampai ke dalam tanah dan menggambarkan kesatuan dan persatuan Indonesia. Pohon beringin juga memiliki akar yang menjalar di mana-mana yang melambangkan sebagai negara kesatuan yang memiliki latar belakang budaya yang bermacam-macam. Demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Jika ada yang belum dimengerti, jangan malu untuk bertanya ya. Ibu akhiri dengan membaca Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika kamu suka video ini, jangan lupa klik tombol like and share ke teman-teman kamu ya.